ada di bawah orang-orangnya PDIP lah, yang kayak gitu. Jadi term penguasa sekarang itu sebenarnya mencakup PDIP. Iya, yang dibilang yang berkuasa sekarang mau jadi Orde Baru itu yang mana nih? Karena sekarang menurut saya kekuasaan justru lebih terbagi-bagi. Beda dengan tahun 2019. Tahun 2019 tuh solid penguasanya. Pak Jokowinya dengan partai koalisinya solid, yang ngelawan juga jadi kelihatan batasnya gitu. Kalau itu disebut ngelawan, masuk akal, dan itu ngelawannya beneran, nggak bercanda itu. Tapi kalau yang ini kekuasaan sekarang terbagi-bagi. Di kelompok pendukung pengusungnya Caimin ada Nasdem, ada PKB yang masih menjadi bagian pemerintah. Masih ada menterinya di kabinet. Masih ada infrastruktur pemerintahan yang kalau mereka mau pakai untuk pemilu mereka bisa pakai. Kalau kita bicara di koalisinya Ganjar Mahfud, besar sekali porsinya di pemerintahan. Bahkan calon wakil presidennya masih juga Menko Polhukam. Nah, kalau kita bicara soal kecurangan, ya, soal tuduhan intimidasi, kecurangan dan segala macam, di Republik ini ada orang yang didelegasikan oleh presiden yang bertanggung jawab soal itu, soal memastikan pemilu jurdil, soal memastikan pemilu ini aman, soal memastikan nggak ada kecurangan dan segala macam. Namanya Menko Polhukam. Dia sekarang jadi calon wakil presidennya Mas Ganjar. Itu bisa setengah kamar aja lo ngomong. Pak Mahfud panggil ini dong. Ini lagi ada naga-naga kecurangan, kan polisi misalnya. Kalau polisi misalnya tidak netral, Pak Mahfud bisa panggil polisi. Kalau Satpol PP yang tidak netral, PJ Bupati Wali Kota ini kan dibuat Kemendagri. Bosnya di atasnya namanya juga Mahfud MD. Jadi kalau ada KPU, Bawaslu terindikasi misalnya nggak netral, bisa dipanggil sama Menko Polhukam. Karena yang bertanggung jawab nih punya kewenangan untuk memastikan pemilu ini berjalan baik, itu Menko Polhukam. Tapi kan bisa aja dikatakan misalnya ya Menko Polhukam kan beliau kan sebagai ya kan. Kalau yang di lapangan misalnya terjadi intimidasi gitu kan bisa Menko Polhukam bisa suara, setelah manggil dia bisa suara. Ini orang bisa memburu, dia bikin Satgas BLBI bisa memburu buronan BLBI kok. Menko itu powerful. Kalau nggak, orang nggak akan berebutan tuh jadi Menko. Menko itu posisi yang sangat powerful karena ada keputusan Menko ada. Teknisnya emang di bawah, tapi kok Menko bisa bikin sebuah keputusan gitu, bisa mengubah apa yang sedang dikerjakan tuh Menko bisa, menurut saya. Nah, Pak Jokowi kalau dituduh misalnya tuduhan Orba, Pak Mahfud nggak diberhentikan dari Menko Polhukam, ya kan? Nasdem dan PKB punya menteri di kabinet nggak diusir dari kabinet. Kalau ada yang ketangkap tapi kasus hukumnya beneran ada kan? Yang BTS itu kan kasus hukumnya jorok sekali. Maksudnya kalau itu nggak diungkap, nggak ditangkap kan kebangetan gitu. Yang SEL juga kasus hukumnya jorok sekali, sampai melibatkan ketua umum lembaga anti rasuah. Kalau nggak diungkap itu jorok sekali. Tapi yang sisanya kalau yang nggak ada masalah kan nggak diapa-apain. Jadi ini nggak ada urusan like and dislike loh. Dibiarkan aja sama Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi punya pilihan sebagai pribadi, hari ini dia bersama Pak Prabowo, nggak bisa disalahkan. Dia pengen mencari orang yang bisa meneruskan legasi dia. Tapi menuding ini sebagai kayak Orde Baru, kalau udah kayak Orde Baru udah sendiri aja Pak Jokowi ini megang kekuasaan. Nggak dibagi lagi, nggak dibagi ke PDIP, nggak dibagi ke partai-partai lain, menurut saya nggak dibagi lagi. Udah nggak dapat porsi lagi aja. Jadi ini kemarahan itu kan bisa nyambung dengan kenyataan, bisa juga enggak. Bisa juga karena ya perasaan kita lagi nggak enak aja. Karena perasaannya nggak enak, ini harus ditumpahkan karena sudah numpuk, harus ditumpahkan. Ya begitu penumpahan dulu. Tapi kan gini, Bung Hasan, selain soal yang dinarasikan oleh Bu Mega, kan ada juga kritik yang diajukan oleh teman-teman civil society lah ya. Para orang-orang yang di luar partai, malah justru mereka yang concern dengan demokrasi. Mereka juga punya kritik yang sama terhadap pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang neo Orba lah ya, karena membungkam kebebasan berekspresi, kemudian menelikung hukum melalui MK dan seterusnya. Jadi ada semacam kritik yang sama yang dilontarkan oleh kaum non partai gitu. Itu menurut Anda gimana? Tapi civil society kan memang suka bombastis ya. Membahasakan sesuatu. Misalnya gini, ada luka dikit gitu, tapi jerit-jeritnya kayak orang patah tulang gitu. Luka kena pisau dikit di sini terus jerit-jerit kayak orang habis operasi sesar gitu. Atau kayak orang patah tulang gitu. Jadi
ada unsur lebaynya di sana. Coba bayangkan, Tempo berminggu-minggu menulis soal Pak Jokowi, soal keluarga Pak Jokowi, soal Ibu Irian. Pihak sana kan pasti marah ditulis kayak gitu. Tapi kan Tempo aman-aman aja, nggak diapa-apain. Emang siapa yang sekarang merasakan ada tekanan, intimidasi, yang betul-betul speak up ya? Kan orang-orang ini pada pemberani semua nih. Termasuk juga kolega-koleganya Mas Hal itu kan pemberani semua nih. Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan teman-teman Mas Jopray, pemberani baik-baik aja juga mereka. Jadi menurut saya ada pembungkaman. Menurut saya enggak. Ada 1-2 mungkin yang punya masalah hukum. Tapi menurut saya bukan bagian dari pembungkaman, tapi orang yang merasa haknya, bukan harga dirinya lagi diinjak-injak, dia menempuh jalur hukum. Misalnya Pak Luhut. Pak Luhut kan nggak terima diberitakan seperti apa oleh Haris Azhar. Dia menempuh jalur hukum. Menurut saya itu terhormat. Menempuh jalur hukum bukan pembungkaman. Panjang loh jalurnya, sampai sekarang masih bersidang mereka. Jakli hulu jak daraja topi, tongah darro atong. Jakli bajahulu jak daraja topi, tongah darro atong. Jakli bajahulu jak campur tangan kekuasaan di sana. Dan itu disediakan, mekanisme yang disediakan oleh demokrasi. Mekanisme yang disediakan, kecuali dia main kayu. Tiba-tiba dibakar rumahnya orang gitu, hilang orangnya apa segala macam. Nah, itu bukan mekanisme demokrasi. Tapi dalam demokrasi, orang yang dituduh macam-macam juga berhak mempertahankan martabatnya, harga dirinya. Itu menurut saya. Kayak Hakim Anwar Usman sekarang kan mau menggugat ke PT UN. Tapi menurut saya itu bukan gugatan soal jabatan, tapi lebih kepada membersihkan nama baiknya. Dan itu disediakan oleh sistem hukum kita, disediakan oleh demokrasi. Bahwa demokrasi ini ada plus minusnya, tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya mazhabnya pengen demokrasi liberal kayak Amerika misalnya, atau pengen demokrasi yang sudah matang dan dewasa seperti di Eropa Barat misalnya. Ya memang mungkin jalan kita nggak ke sana loh. Mungkin kita jalan demokrasinya ada unsur-unsur kekeluargaannya, ada unsur kebersamaannya, ada unsur stabilitasnya. Pasti ada beberapa hal yang dikorbankan di sana, karena kita masih bergulat. Demokrasinya masih jadi PR, ekonominya masih jadi PR, peradaban, kemajuan masih jadi PR. Kita harus bisa menyeimbangkan itu. Masih jadi PR di hadapan tantangan geopolitik di dan hadapan tantangan ekonomi yang begitu dahsyat ya.